Halo, perkenalkan nama saya Griselda Tania Tenu dengan NPM 1215520121041 dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika dengan mata kuliah pengantar teknik informatika. Di video kali ini, saya ingin membahas mengenai interaksi manusia dan komputer atau IMK, faktor-faktor pendewasaan Human-Computer Interaction, dan prinsip utama perancangan Human-Computer Interaction. Pendahuluan atau definisi. Bidang ilmu interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Pengertian interaksi yaitu komunikasi dua arah antara manusia atau user dan sistem komputer. Definisi interaksi manusia dan komputer adalah sebuah hubungan antara manusia dengan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka atau interface. Prinsip kerja komputer yakni input, proses, dan output. Interaksi bisa dikatakan dialog antara user dengan komputer. Model atau jenis interaksi antara lain satu, Command Line Interface atau perintah baris tunggal, contoh Unix, Linux, dan DOS. Yang kedua, menu datar dan menu tarik, contoh hampir semua software menggunakan menu. Yang ketiga, Natural Language atau bahasa alami, contoh bahasa pemrograman terstruktur atau belum objek. Yang keempat, Question, Answer, and Query Dialog, contoh MySQL dan The Best Interactive. Yang kelima, Form Fields and Spreadsheets, contoh Excel, Lotus, dan lain-lain. Yang keenam, Windows Icon Menu Pointer, Windows Icon Mouse Pull Down, yang termasuk komponen ini adalah button, dialog boxes, dan palettes. Faktor-faktor pendewasa IMK, teman-teman bisa lihat pada gambar. Ada linguistik, kemudian ada kecerdasan buatan, ergonomik, antropologi, sosiologi, multimedia, desain grafis, teknik penulisan, bisnis, matematika, RPL, dan psikologi. Prinsip utama mendesain antarmuka interface, yang pertama, user compatibility. Desainer harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakteristik serta sifat dari user karena antarmuka harus disesuaikan dengan user yang jumlahnya bisa jadi lebih dari satu dan mempunyai karakter yang berbeda. Hal tersebut harus terpikirkan oleh desainer dan tidak dianjurkan merancang antarmuka dengan didasarkan pada dirinya sendiri. Yang kedua, product compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Seringkali sebuah aplikasi yang menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada. Yang ketiga, task compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Sebisa mungkin, user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses yang berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi yang melalui antarmuka. Yang keempat, workflow compatibility. Dalam sebuah aplikasi, software engineer harus memikirkan berbagai runutan pekerjaan yang ada pada sebuah sistem. Jangan sampai user mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya karena user mengalami kebingungan ketika urutan pekerjaan yang ada pada sistem manual tidak ditemukan pada software yang dihadapinya. Yang kelima, konsistensi. Software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi, khususnya antarmuka. Contoh penerapan warna, struktur menu, font, format desain yang seragam pada antarmuka di berbagai bagian. Yang keenam, familiarity. Sifat manusia mudah mengingat dengan hal-hal yang sudah sering dilihatnya atau didapatkannya. Secara singkat disebut familiar. Hal ini dapat membantu user cepat berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka yang familiar bagi user. Yang ketujuh, simplicity. Tidak selamanya antarmuka yang memiliki menu banyak adalah antarmuka yang baik. Kesederhanaan di sini baik. Kesederhanaan yang dilihat lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak terlalu berbelit. User akan merasa jengah
dan bosan jika pernyataan, pertanyaan, dan menu bahkan informasi yang dihasilkan terlalu panjang dan berbelit. Yang kedelapan, direct manipulation. User ingin sekali aplikasi yang hadapannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan karakteristik user tersebut. Selain itu, sifat dari user yang suka berubah atau mempunyai rasa bosan, contoh tampilan warna sesuai keinginan pada window bisa dirubah melalui desktop properties dan tampilan script window. Yang kesembilan, kontrol. Kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi seorang user. Akan tetapi, hal itu akan dapat mengganggu sistem dan akan berakibat sangat fatal karena salah memasukkan data satu digit atau satu karakter saja, informasi yang dihasilkan sangat memungkinkan salah. Contohnya, illegal comment can recognize input sebagai portal jika terjadi kesalahan. Yang ke-10, what you see is what you get. Apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Contoh, apa yang tercetak di printer merupakan informasi yang terkumpul dari data-data yang terlihat di layar monitor pada saat mencari data. Yang ke-11, flexibility. Fleksibel merupakan bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Software engineer dapat membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah. Yang ke-12, responsiveness. Setelah memberikan inputan atau memasukkan data ke aplikasi sistem melalui antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberi tanggapan atau respon dari hasil data yang diinputkan. Yang ke-13, invisible technology. Secara umum, user mempunyai keingintahuan sebuah kecanggihan dari aplikasi yang digunakannya. Untuk itu, aplikasi yang dibuat hendaknya mempunyai kelebihan yang tersembunyi. Bisa saja kelebihan itu berhubungan dengan sistem yang melingkupinya, atau bisa saja kecanggihan atau kelebihan itu tidak ada hubungannya. Contoh, sebuah aplikasi mempunyai voice recognize sebagai media inputan, pengolah kata yang dilengkapi dengan language translator. Yang ke-14, robustness. Kata yang digunakan harus dalam kondisi bersahabat sehingga nuansa user-friendly akan dapat dirasakan oleh user selama menggunakan sistem. Contoh yang kurang baik, you false, bad files, floppy error, dan sebagainya. Akan lebih baik jika bad comment or files names, this drive not ready, dan lain-lain. 15. Protection. Suasana nyaman perlu diciptakan oleh software engineer di antarmuka yang dibangunnya. Nyaman di sini adalah suasana di mana user akan betah dan tidak menemui suasana kacau ketika user salah memasukkan data atau salah eksekusi. Yang ke-16, the ease of learning and ease of use. Kemudahan dalam mengoperasikan software hanya dengan memandangnya atau belajar beberapa jam saja. Kemudahan dalam memahami icon, menu-menu, alur data software, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih.